Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi illa yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan ke depan kita akan meninggalkan bulan Desember tahun 2025 miladiyah ini. Artinya kita sebentar lagi akan memasuki tahun baru, tahun 2026 miladiyah. Karena itu pada kesempatan khutbah siang hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang hakikat waktu dan kehidupan buat kita umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ayyama tutwa wal a'mara tufna wal afdana fi sara tabla wa qad ra'aitumul laila wan nahara yataro kadoni taro kudal biarid yukarribani kulla ba'id wa yahliqani kulla jadid wa fi dhalika ibadallahi ma alha anis sahawat wa raggaba fil baqiyati sholihat. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ayyama madha, sesungguhnya hari-hari itu terus berlalu. Kemarin baru Kamis, hari ini Jumat, tahu-tahu besok Sabtu. Dan Jumat hari ini tentu berbeda dengan Jumat yang lalu. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari-hari itu terus berlalu. Pernahkah kita berpikir tentang hari-hari yang sudah berlalu? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umur-umur kita itu akan habis. Wal a'mara tufna, umur itu akan habis. Dan badan-badan kita akan binasa di bawah tanah, alias akan mati. Malam dan siang silih berganti dengan cepat. Baru semalam tahu-tahu sudah siang. Sudah siang sekarang, nanti cepat sekali datangnya waktu malam. Mendekatkan segala yang jauh dan menjauhkan segala yang dekat. Dalam hal itu terdapat pelajaran bagi hamba-hamba Allah yang menahan diri dari syahwat dan merindukan amal-amal soleh yang kekal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari hadis ini? Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita yang sedang kita jalani dalam kehidupan dunia ini, yang sedang mengalami waktu demi waktu ini. Setiap malam yang berlalu akan diikuti pagi, dan setiap siang akan diikuti malam hari. Hal itu terus menerus berlalu, dan umur-umur kita pun selalu berkurang.
hakikatnya bukan bertambah, dan ajal semakin dekat. Pergantian malam dan siang menunjukkan kefanaan dunia, sementara negeri akhirat adalah negeri yang kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman, la yazukuna fihal mauta illal mautata al-ula wa waqahum adabal jahim. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan merasakan dalamnya kematian selain kematian yang pertama, dan Allah melindungi mereka dari azab neraka jahim. Sekali lagi, kematian itu hanya sekali. Kemudian akan datang satu kebangkitan dan perhitungan, yaumul hisab. Maka kebahagiaan sejati adalah ketika seorang hamba bersegera menuju Allah dengan sifat zuhud, dengan sifat tidak cinta berlebihan kepada dunia, bertakwa kepadanya, berpaling dari syahwat-syahwat yang merusak dalam kehidupan ini, dan bersungguh-sungguh beramal untuk negeri yang penuh kekekalan dan abadi, yaitu yaumul akhirah. Inilah yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, waktu yang terus berjalan tidak pernah menunggu. Dia tidak pernah menunggu kita. Pagi enggak pernah nunggu kita, siang tidak pernah menunggu kita, malam tidak pernah menunggu kita. Terus saja berjalan. Kita beramal baik atau tidak beramal baik, kita ibadah atau tidak ibadah, waktu itu berjalan. Hari-hari itu berjalan, minggu demi minggu itu berganti. Karena itu manusia usianya, hari, malam, usia dan kesempatan selalu berkurang tanpa bisa dihentikan, dan mengingatkan manusia agar tidak lalai. Sekali lagi, agar kita tidak lalai. Hari, waktu, usia selalu berubah, menunjukkan agar kita tidak lalai dengan kehidupan ini, dengan waktu ini. Yang kedua, Nabi ingin mengatakan dunia itu bersifat sementara. Segala yang dekat akan terasa jauh. Tadi kata Nabi, yang jauh akan terasa dekat, maksudnya adalah masa muda cepat berlalu. Waktu kita akan cepat berlalu. Kita isi dengan kebaikan atau tidak dengan kebaikan, masa muda itu akan berlalu. Kita beramal atau kita maksiat, masa muda kita akan berlalu. Lalu yang kedua, kematian dan akhirat semakin mendekat. Itu makna dari yang jauh terasa dekat adalah kematian. Kalau kita renungi, kalau kita telusuri bahwa kematian itu sesungguhnya dekat, betapa banyak pelajaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Orang yang meninggal dunia tanpa sakit lagi, orang yang dalam keadaan usia muda mati begitu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah renungan, inilah hakikat waktu kita, inilah hakikat kehidupan kita yang berlalu tanpa apapun yang kita lakukan, ataupun yang kita lakukan pasti berlalu. Waktu demi detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, semuanya berlalu begitu saja. Karena itu jadikanlah sebuah renungan. Yang ketiga, nasihat ini adalah akhirat adalah tujuan akhir kita. Kita mendengar dan melihat gonjang-ganjing kehidupan di dunia ini, yang begitu, yang begini, yang merebut jabatan, yang ingin dapat harta sebanyak-banyaknya. Dia lupa kalau akhirat adalah tujuannya, bukan dunia. Kalau bertikai, bercerai, berai, bermusuhan, dia lupa kalau akhirat sebagai tujuan. Karena dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang sangat abadi. Siapapun kita dan betapapun kita, di dunia ini sementara, tempat bersinggah saja.
sementara akhiratlah yang tempat kekal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan berikutnya dari hadis ini, zuhud dan pengendalian syahwat. Ini makna kehidupan dan hakikat kehidupan. Nabi mengajak kita semuanya untuk tidak diperbudak oleh nafsu yang membuat kita pada marah di antara kita. Jangan sekali lagi kita diperbudak oleh nafsu yang senantiasa ingin merusak kehidupan kita. Karena hakikat kehidupan adalah bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu itu sendiri. Yang kedua, menjadikan amal soleh sebagai prioritas hidup. Inilah hakikat hidup. Bukan menomorduakan amal soleh. Dunia sementara itu, perbanyaklah amal soleh sebagai prioritas kehidupan kita. Kalau prioritas kehidupan kita adalah amal ibadah, kebaikan-kebaikan, insya Allah keselamatan kita sudah di kita. Jadi akhirat, di alam yang kedua setelah itu, yaitu alam barzah, kita pun akan selamat. Karena itu pesan yang kelima, yang terakhir dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, perbaikan amal sebagai inti dari dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua nasihat itu bermuara pada satu tujuan, yaitu islahul amal, memperbaiki amal kita. Waktu yang berlalu, hari yang berganti demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Jadikan sebuah renungan untuk memperbaiki amal kita. Bukan sekedar banyaknya ibadah, sekali lagi. Bukan sekedar banyaknya ibadah, tapi kualitas dan keikhlasan dari ibadah kita. Inilah hakikat kehidupan kita. Waktu yang terus berlalu, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, itulah hakikat waktu. Lalu hakikat kehidupan itu adalah memperbaiki kehidupan kita dengan meningkatkan kualitas dan keikhlasan ibadah yang kita lakukan. Apapun ibadah yang kita lakukan, hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada manusia, hablum minallah kita lakukan dengan penuh kualitas, tapi juga dibarengi dengan ikhlas. Hubungan kita hablum minannas, kita tingkatkan dengan meningkatkan kualitasnya. Caranya dengan ikhlas. Semoga semua ibadah yang kita lakukan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan ini, hakikat kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, jika engkau berbuat baik, niscaya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Yakinlah apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, dan seterusnya, itu akan bernilai dan akan kembali kebaikan itu kepada kita. Namun sebaliknya, kata Allah, wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat maksiat, jika engkau berbuat munkarat, jika engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, niscaya siksanya pun akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nauzubillah summa nauzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا أمنه أنهى وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون. وقال تعالى مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واهزل من حزل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا من فضل يؤتيكم. الله أكبر. أقيموا الصلاة.